Shalom, selamat pagi. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Sebelum kami menjalani aktivitas kami, firman-Mu akan menjadi pedoman dan petunjuk dalam kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 1-6 yang mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa sangat mudah menjadi orang Kristen. Cukup hanya menerima baptisan, diteguhkan sidi, dan setelah itu selesai. Kalau mati, pasti masuk surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani menegaskan dan juga mengingatkan kepada para pembaca suratnya bahwa menjadi seorang Kristen tidak cukup hanya dibaptis, disidi, dan kemudian hanya sekedar percaya secara verbal lewat mulut. Penulis surat Ibrani menekankan bahwa orang Kristen harus bertumbuh dan berkembang untuk mencapai kedewasaan iman, sehingga ia tidak gampang patah dalam menghadapi pergumulan, cobaan, dan tantangan. Dia tidak mudah menyerah dalam perjuangan hidup. Dia tidak mudah terombang-ambing dengan segala rupa-rupa pengajaran. Orang Kristen yang bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan tidak meletakkan dasar pertobatannya pada perbuatan yang sia-sia. Itu yang ditegaskan dalam bacaan Alkitab hari ini. Apa itu perbuatan sia-sia, Ibu Bapak Saudara? Perbuatan sia-sia itu bisa berarti banyak. Namun, secara khusus yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani – dengan perbuatan sia-sia di sini adalah apabila
kita sebagai orang Kristen melakukan sesuatu hanya secara formal dan verbal saja. Ambil contoh, kita bersikap saleh dalam berdoa, kita rajin pergi ke gereja, melakukan aktivitas pelayanan, tetapi sebenarnya itu hanya tampak luarnya saja. Di dalamnya kita tidak hidup, bertumbuh dan berkembang dewasa dalam iman. Kita masih melakukan hal-hal yang jahat, berbuat ketidakadilan terhadap sesama. Kita rajin ke gereja, tetapi di rumah kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca Alkitab. Maka sebenarnya hal itulah yang dimaksud dengan perbuatan yang sia-sia. Kita hanya menunjukkan pertobatan dengan jalan kita rajin pergi ke gereja, aktif dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Kita hanya terlihat aktif dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih hidup sebagai manusia lama. Kita masih melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis. Dan penulis surat Ibrani juga mengingatkan agar kita tidak berhenti pada pokok-pokok dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran-ajaran tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman yang kekal, dan sebagainya. Kadang kita sebagai orang Kristen merasa paling hebat dalam mengerti, memahami hal tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman yang kekal. Kita tahu secara teori, tetapi kita sekali lagi tidak pernah menyatakan hidup dalam pertobatan. Kita hanya tahu ajaran-ajaran dan pokok-pokok iman Kristen, tapi kita tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat. Bertobat berarti berbalik 180 derajat. Bukan hanya 30 derajat ataupun 90 derajat, tetapi berbalik 180 derajat. Berubah total. Orang-orang yang bertobat akan mengarahkan hidupnya kepada Allah. Dan mereka akan bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Mereka semakin dewasa dalam iman. Ketika ada persoalan dan mereka berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan belum menjawab apa yang diharapkannya, ataupun mungkin Tuhan sudah menjawab tetapi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, dia akan tetap beriman kepada Tuhan. Itu ciri orang yang dewasa dalam iman. Tapi kalau orang beriman kepada Yesus tetapi belum dewasa dalam iman, ketika datang pencobaan, datang pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa dan harapannya tapi tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan mulai meninggalkan Tuhan. Dia akan melupakan Tuhan. Dia mencari kekuatan lain karena dia anggap bahwa Tuhan tidak sanggup menolong dia dalam kesulitan dan pergumulan yang ia alami. Ia memilih untuk murtad, meninggalkan Tuhan.
Dan penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa orang-orang yang murtad dan tidak mau kembali kepada Tuhan, maka bagi mereka akan ada konsekuensi. Mereka akan mengalami hukuman kekal. Karena apa? Karena menurut penulis surat Ibrani, mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku, mari kita yang sudah dibaptis di Sidi, sudah beriman kepada Tuhan, kita boleh hidup dalam pertobatan, kita boleh berakar, bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Kita semakin dewasa dalam iman, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen yang sudah dibaptis di Sidi dan kami beriman kepada Yesus, kiranya kami boleh hidup dalam pertobatan, meninggalkan cara hidup yang lama. Kami meninggalkan kehidupan sebagai manusia lama dan kami menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Dan kami boleh berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah ke arah Kristus. Kami semakin dewasa dalam iman. Ketika ada tantangan persoalan, kami tidak meninggalkan Tuhan dan ngambek, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan. Kuatkan iman percaya kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, agar kami boleh berhasil dalam setiap apa yang kami kerjakan, karya dan tugas kami. Kiranya Tuhan beserta kami. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang bergumul, Tuhan kuatkan dalam iman. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Inilah doa kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.